Kita tentu sering mendengar opini atau rumor tentang AI, seperti ChatGPT, Claude, Grok, atau Gemini akan menggantikan peran pekerjaan manusia di masa depan. Tapi sayangnya, ini bukan lagi sekedar opini, bukan lagi sekedar rumor dari media sosial. Pada Agustus 2025, ada sebuah working paper dari Stanford University yang menganalisis jutaan data pekerja dari perusahaan payroll terbesar di Amerika bernama ADP. Mereka menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan karena ternyata bidang pekerjaan software developer adalah yang paling terdampak dari kehadiran AI. Bukan programmer senior, bukan mereka yang sudah bertahun-tahun berpengalaman. Justru yang paling terpukul adalah anak-anak muda yang baru memulai karir sebagai programmer. Mereka yang baru lulus, yang baru masuk dunia kerja, dan sekarang menghadapi kompetisi langsung dengan AI. Tapi kalau kita lihat konteksnya, alasan kenapa hal ini terjadi sebenarnya cukup jelas. Dalam 2 tahun terakhir, kemampuan AI berkembang terlalu cepat, bahkan jauh lebih cepat dari yang diprediksi banyak ahli. Paper ini mencatat bagaimana model-model AI generatif melompat dari sekedar alat bantu menjadi engine yang benar-benar bisa mengerjakan tugas teknis dengan kualitas tinggi. Salah satu buktinya bisa dilihat dari SWE Bench, sebuah benchmark yang menguji kemampuan AI dalam menyelesaikan masalah coding dunia nyata. Pada tahun 2023, kemampuan AI di benchmark ini hanya sekitar 4,4%. Tapi setahun kemudian, angka itu melonjak menjadi 71,7%. Kenaikan yang hampir tidak masuk akal. Dan ini bukan simulasi. Ini diuji pakai real code base. Selain itu, adopsi AI di tempat kerja juga meningkat drastis. Menurut penelitian Hartley dan rekan-rekan pada 2025, 46 pekerja di Amerika sudah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Artinya, hampir separuh tenaga kerja sekarang bekerja berdampingan atau bahkan bersaing langsung dengan AI. Dan di dunia programming, perubahan ini terasa lebih cepat lagi. Perusahaan mulai berpindah dari pola kerja manual ke pola kerja baru yang disebut AI Assisted Coding, di mana banyak tugas yang dulu dikerjakan programmer junior sekarang bisa diselesaikan oleh AI hanya dalam hitungan detik. Jadi, kalau digabungkan, kita akan melihat sebuah gambaran besar yang sama. AI sudah berada di level yang sangat capable, dan kemampuan itu mulai mempengaruhi struktur pekerjaan di dunia nyata. Dan semua temuan ini bukan datang dari opini individu, bukan dari survei kecil, dan bukan dari prediksi tanpa data. Ini berasal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eric Brynjolfsson, Bharat Chandar, dan Ruyu Chen pada tahun 2025. Tiga peneliti yang berada di garis depan riset ekonomi digital. Dalam paper itu, mereka menggunakan data payroll dari ADP, Automatic Data Processing, perusahaan payroll terbesar di Amerika Serikat. ADP memproses gaji untuk puluhan juta pekerja, meliputi berbagai negara, berbagai usia, berbagai jenis pekerjaan, dan berbagai industri. Data yang mereka gunakan juga sangat komprehensif, mulai dari Januari 2021 hingga Juli 2025, sehingga mereka bisa melihat secara langsung perubahan pasar tenaga kerja sebelum dan sesudah kemunculan generatif AI. Dan yang paling penting, ini adalah working paper dari Stanford Digital Economy Lab, sebuah lembaga riset yang dikenal sangat ketat dalam metodologi.
dengan akses data yang tidak dimiliki oleh penelitian biasa. Jadi, yang kita bicarakan di sini bukan spekulasi, melainkan hasil analisis empiris dari data jutaan pekerja di dunia nyata. Lalu, apa sebenarnya yang ditemukan oleh penelitian ini? Ketika para peneliti melihat pekerjaan yang paling terpapar AI, mereka menemukan pola yang sangat jelas dan cukup mengejutkan. Di bidang software developer, kelompok pekerja yang paling terdampak ternyata adalah usia 22 sampai 25 tahun. Dalam data ADP, jumlah pekerja muda di usia ini mengalami penurunan sekitar 13 hingga 20% sejak tahun 2022. Dan penurunannya konsisten, tidak hanya satu industri, tidak hanya satu periode, tapi terlihat di berbagai jenis perusahaan dan berbagai sektor teknologi. Sementara itu, pekerja yang lebih senior, mereka yang berusia 30 tahun ke atas atau yang sudah punya pengalaman 5 hingga 10 tahun, justru tetap stabil, bahkan di beberapa bagian meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena AI menggantikan tugas-tugas dasar yang selama ini dikerjakan oleh programmer pemula, seperti menulis boilerplate code, memperbaiki bug sederhana, membuat fungsi-fungsi kecil yang repetitif, atau menyelesaikan pekerjaan teknis yang sifatnya rutin. Tugas-tugas inilah yang sekarang bisa dikerjakan AI dalam hitungan detik. Jadi, yang terdampak pertama kali bukan senior engineer, melainkan programmer muda yang baru memulai perjalanan karirnya. Dan yang paling penting, sekali lagi, ini bukan opini. Ini bukan sekedar narasi populer di internet. Ini benar-benar terlihat di data nyata jutaan pekerja. Lalu muncul pertanyaan penting, kenapa justru pekerja muda yang paling terkena dampak? Kenapa bukan mereka yang sudah senior? Peneliti dari Stanford menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Pertama, AI generatif seperti ChatGPT atau Claude sangat bagus dalam meniru dan menjalankan yang disebut codified knowledge, yaitu pengetahuan yang sifatnya tertulis, terstruktur, dan bisa dipelajari textbook, mulai dari sintaks, pola umum pemrograman, debugging dasar, sampai tugas-tugas coding yang repetitif. Masalahnya, jenis pengetahuan seperti inilah yang menjadi modal utama para fresh graduate. Ini adalah hal-hal yang biasa dikerjakan oleh programmer junior di tahun-tahun pertama mereka bekerja. Dan sekarang kemampuan itu bisa dilakukan AI dengan cepat, murah, dan akurat. Sementara itu, programmer yang lebih senior memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka punya tacit knowledge, pengetahuan yang tidak ada di buku, seperti intuisi ketika menemukan bug yang sulit, kemampuan merancang arsitektur sistem, menilai trade-off teknis, atau memahami konteks bisnis yang lebih luas. Jenis pengetahuan ini jauh lebih sulit untuk direplikasi oleh AI. Dan ketika perusahaan melihat kenyataan ini, pilihan bisnisnya menjadi cukup jelas. Dengan bantuan AI, satu engineer senior bisa menghasilkan output yang setara dengan 2 hingga 3 programmer junior. Akibatnya, banyak perusahaan akhirnya menunda atau bahkan menghentikan rekrutmen fresh graduate. Inilah alasan mengapa pekerjaan di level entry menjadi yang paling cepat tergantikan oleh otomatisasi. Bukan karena kemampuan fresh graduate buruk, tapi karena struktur pekerjaan di level dasar memang sangat mudah diambil alih oleh AI. Jadi, bukan senior yang tergeser, justru mereka yang baru mulai masuk, yang baru merangkak di awal karir, yang harus menghadapi perubahan besar ini. Tapi penting juga kita memahami sesuatu. AI tidak serta-merta mengambil alih semua pekerjaan.
Peneliti Stanford membedakan dua jenis dampak AI, yaitu otomasi dan augmentasi. Dan perbedaan ini sangat menentukan siapa yang terdampak dan siapa yang justru terbantu. Mereka menggunakan data dari Anthropic Economic Index yang mengukur seberapa besar AI mempengaruhi setiap tugas pekerjaan. Pertama adalah pekerjaan yang bersifat otomatif, tugas-tugas yang bisa langsung diambil alih oleh AI tanpa banyak intervensi manusia. Contohnya, bug fixing tingkat dasar, refactoring kode sederhana, menulis boilerplate code, atau pekerjaan teknis yang sifatnya berulang dan terprediksi. Untuk jenis tugas seperti ini, AI bisa masuk dan mengambil alih hampir seluruh prosesnya. Dan inilah yang membuat permintaan terhadap programmer junior turun begitu cepat. Namun, berbeda halnya dengan pekerjaan yang bersifat augmentatif, yaitu pekerjaan yang justru diperkuat oleh AI, bukan digantikan. Di bidang-bidang ini, AI menjadi alat bantu, bukan pengganti. Contohnya, pekerjaan marketing yang membutuhkan kreativitas, data analis yang memerlukan interpretasi dan pemahaman konteks, atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan judgement, pengalaman, dan penilaian manusia. Untuk kategori ini, AI membuat pekerja menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan seringkali menghasilkan output yang lebih baik. Hasilnya, jumlah pekerjanya justru stabil, bukan cenderung meningkat. Jadi, gambaran besarnya begini. AI bukan menghancurkan semua jenis pekerjaan. Ia hanya mengotomatiskan tugas-tugas dasar yang terdefinisi dengan jelas dan memperkuat pekerjaan yang memerlukan intuisi serta penilaian manusia. Inilah yang menjelaskan kenapa beberapa sektor mengalami penurunan tajam, sementara sektor lain justru berkembang bersama AI. Tapi ada satu pertanyaan yang pasti muncul. Apakah penurunan pekerjaan programmer muda ini benar-benar karena AI? Atau jangan-jangan karena faktor ekonomi? Mungkin karena inflasi, suku bunga, atau kondisi perusahaan tertentu. Menariknya, para peneliti Stanford justru menguji semua kemungkinan itu. Mereka melakukan berbagai kontrol untuk memastikan bahwa yang terjadi bukan sekedar kebetulan. Mereka mengontrol perbedaan antar industri, baik teknologi, keuangan, retail, hingga kesehatan. Mereka juga mengontrol perbedaan antar perusahaan, mulai dari perusahaan raksasa sampai perusahaan kecil. Bahkan, mereka menghilangkan faktor-faktor besar seperti suku bunga, pandemi, dan tren ekonomi nasional. Tidak berhenti di situ, mereka juga melakukan tes ekstrim, menghapus seluruh perusahaan teknologi dari data untuk memastikan hasilnya tidak bias dari sektor IT. Dan hasilnya tetap sama. Pola penurunan pada pekerja muda di pekerjaan yang paling terpapai AI tetap terlihat jelas, bahkan setelah semua faktor ekonomi tradisional dihilangkan. Ini menunjukkan satu hal penting. Dampak yang kita lihat bukanlah efek ekonomi biasa. Ini bukan karena krisis, bukan karena PHK massal, dan bukan karena kondisi industri tertentu. Ini adalah sinyal kuat bahwa AI benar-benar mulai mengubah struktur pasar tenaga kerja. Dan perubahan itu mulai dari pekerjaan level dasar. Semua temuan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Apa artinya semua ini untuk masa depan karir? Terutama bagi mereka yang baru mulai bekerja. Bagi entry level programmer, pesannya sebenarnya cukup jelas. Bukan berarti pekerjaan ini hilang, tapi struktur kerjanya berubah. Dengan kemampuan AI sekarang, perusahaan tidak lagi merekrut banyak programmer junior, tapi mereka tetap membutuhkan programmer yang kuat, programmer yang bisa bekerja berdampingan dengan AI. Itu berarti skill yang dibutuhkan juga berubah. Fresh graduate yang ingin tetap relevan perlu menguasai AI assisted coding,
bagaimana menggunakan model seperti ChatGPT atau Cloud untuk menulis, mengecek, dan memperbaiki kode, arsitektur sistem, hal yang tidak bisa dilakukan AI karena butuh pemahaman menyeluruh, problem solving tingkat tinggi, kemampuan memecahkan masalah yang tidak punya jawaban eksplisit, pemahaman sistem kompleks, integrasi API, desain skala besar, dan konteks bisnis. Dengan skill seperti ini, AI bukan lagi ancaman, tapi menjadi alat menggali produktivitas. Dan di sisi perusahaan, trennya semakin jelas. Mereka tetap membutuhkan engineer, tapi lebih sedikit di level entry, dan lebih banyak di level senior yang bisa memimpin, mendesain, dan mengarahkan AI. Lalu, bagaimana dengan pekerja di luar dunia programming? Bagaimana dengan mereka yang mungkin berada di sektor-sektor yang juga berpotensi terotomatisasi? Untuk mereka, prinsipnya sama. Pekerjaan yang paling rentan adalah pekerjaan yang penuh tugas repetitif, yang mudah dijelaskan langkah demi langkah, dan tidak membutuhkan judgement manusia. Tapi kabar baiknya, pekerjaan yang mengandalkan kreativitas, empati, komunikasi, penilaian, dan pemahaman konteks manusia justru menjadi lebih penting. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Ada 3 langkah besar. Pertama, pelajari cara berkolaborasi dengan AI di bidang masing-masing. Entah itu marketing, administrasi, konten, finance, atau layanan publik. Setiap bidang kini punya alat AI yang bisa mempercepat pekerjaan. Kedua, kembangkan skill yang sulit diotomatisasi. Komunikasi, analitis, desain, kepemimpinan, dan pemahaman konteks bisnis. Dan ketiga, bangun fleksibilitas. Dunia kerja sekarang bukan hanya soal satu skill, tapi kemampuan untuk terus belajar skill baru sesuai perubahan teknologi. Jadi, kesimpulannya, AI memang mengubah banyak hal, tapi masa depan tidak suram. Yang berubah hanyalah caranya, dan mereka yang mampu beradaptasi akan menemukan lebih banyak peluang daripada ancaman. Jadi, setelah melihat semua data ini, kita bisa menyimpulkan satu hal penting. AI bukan membunuh pekerjaan. AI mengubah struktur karir kita. Ia menggeser porsi tugas-tugas dasar, tapi membuka ruang baru untuk skill yang lebih tinggi nilainya. Masa depan programmer bukan hilang, hanya bergeser ke level yang lebih strategis. Mereka yang siap beradaptasi akan menjadi generasi yang memimpin perubahan ini. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.